Ini anakan ayam baru berusia 1 bulan. Seminggu lah. Sehat-sehat. Bagaimana kalau 5 indukan menetaskan telurnya secara bersamaan dari 3 kelompok indukan? Pasti kita tambah repot dan tambah masalah. Kita pasti akan direpotkan dengan bagaimana menempatkan mereka dalam kandang yang berbeda biar tidak saling patok mematok. Ini masih basah. Kira-kira seiring dengan rencana dan target untuk sukses, kepekaan kita mengatasi masalah dituntut untuk juga makin inovatif dan makin kreatif. Ketika anakan ayam sudah dilepas dari indukan babon-babon setelah dirawat 5-10 hari, tergantung situasi dan kondisi masing-masing, maka kandang breeding sederhana ini berfungsi secara optimal. Berarti yang ini akan naik ke atas, yang tadinya di sini kita sudah pindah ke sini, dan ini akan dibersihkan. Begitulah cerita secuil cerita sukses di awal-awal sebagai pemula dalam budidaya ayam kampung. Babon blorok ini sekitar seminggu lagi akan menetaskan anaknya. Demikian juga babon yang warna coklat ini, masing-masing 8 telur. Tetapi di tempat lain, di kelompok indukan ini sudah menetas. Hampir sama bulu anaknya dengan induknya. Dari 7 telur tadi saya cek sudah 4 menetas. Lalu di tempat ini, untuk indukan yang di tengah ini anakannya masih mengerami 7 telur. Jadi ini kita akan tunggu sampai besok. Ada kemungkinan karena ini anakannya tidak sama menetasnya, ada kemungkinan khusus buat indukan ini, babon ini, anakan ini, saya akan masukkan ke dalam kardus. Di kardus ini. Nah, menyongsong semua babon yang relatif ada
3 atau 4 akan menetas dalam selisih waktu 1 minggu. Berarti saya harus persiapkan kandang breeding ini. Artinya setelah 5-10 hari ayam ini merawat anaknya sendiri, atau ayam yang lain setelah menetas merawat anaknya sendiri, setelah 5 maksimal 10 hari saya akan gabung. Belum lagi babon ini sama babon ini, masih ada lagi yang 2 bertelur. Berarti artinya kandang ini saya bersihkan. Lalu ayam yang ada di sini ini saya akan pindah ke atas ini. Nah, yang di atas ini kandang breeding sederhana. Ya, ini relatif sebenarnya sama, ini hanya selisih seminggu. Yang di sini yang 6 ekor semua babon ini, calon jantan ini, calon pacek ini saya akan pindah ke kandang ini. Tadi saya sudah bersihkan, jadi ini saya akan pindah ke kandang barunya. Nah, ini mereka sudah menempati kandang baru. Jadi tadi saya sudah bersihkan alasnya, sudah saya kasih air, hanya saja makanannya belum. Tetapi relatif ini kandang ini saya akan bersihkan kotorannya sama tempat air minumnya. Baru kemudian ini akan saya pindah ke atas. Berarti relatif nanti kandang ini sekitar 7 hari kosong. Jadi biarlah virus bakterinya setelah kita semprot dengan disinfektan itu mati bersih. Lalu kemudian ketika anakan ayam ini atau yang tadi di kandang indukan kedua dan ketiga itu sudah bisa dilepas dari babonnya, maka kita akan tempatkan ke sini. Jadi relatif ini proses dari kandang breeding kita, dan kita nanti akan sedikit lebih rumit ketika babon-babon yang lain yang dari 3 kelompok indukan juga bertelur mengeram secara bersamaan. Ini pasti kapasitas dan rotasi di antara mereka itu pasti akan berlomba dengan waktu. Nah, ini saya kasih kandang breeding sederhana, tetapi relatif ini sudah digunakan hampir 1 tahunan model ini. Ya, hanya saja memang kelompok indukan bertambah, maka berarti berimplikasi ada kemungkinan kita akan tambah kandang breeding lain tetap sederhana untuk mengantisipasi para indukan yang bertelur mengeram dan menetaskan anaknya secara bersamaan. Belum lagi nanti selama 5-10 hari tidak mungkin mereka kita akan umbar bersamaan, karena bisa saja di antara babon itu akan saling mematok atau saling mengejar sehingga anaknya bisa kucar kacir. Jadi kita sekarang direpotkan dengan rencana berikutnya. Kita punya target mau kelompok indukan, tetapi kita harus juga mengantisipasi efek, dampak, dan juga implikasi dari rencana target tersebut. Memang maksud hati mau maju, mau berhasil dalam budidaya ayam, tetapi apa daya, semua pada akhirnya harus menyiasati kemungkinan efek dampak dari rencana pencapaian target dimaksud. Salam sehat sedulur, salam satu hobi, dan kita akan menyongsong
jumlah anakan minimal 15 ya, atau berapapun itu kita akan pelihara. Kemudian nanti indukan tua ini seperti ini, yang ini hitam ini telurnya ini ada 4. Jadi indukan tua ini kita akan kawinkan untuk terakhir kalinya dengan 1 pacek. Kalau ini babon tua, semua itu dipasangkan dengan pacek black bull. Bisa dilihat di video sebelumnya. Ini berarti calon anakan dari 4 babon tua ini itu adalah hasil silangan dengan pacek black bull, dan tentu itu kita akan lihat bagaimana anakan itu akan bertumbuh berkembang mengikuti sifat paceknya apa mengikuti sifat induknya. Salam sejahtera, salam sehat, salam berkreasi mengikuti persoalan-persoalan yang datang menyusul dari hari ke hari.